Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Pratama Anggreni dengan NIM 22050400885. Di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan asas-asas dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asas-asas yang ada pada hukum tata negara. Tapi sebelum kita bahas asas-asas apa saja yang ada di dalam hukum tata negara di Indonesia, kita bahas terlebih dahulu secara singkat apa yang dimaksud dengan asas itu sendiri. Karena dengan asas yang jelas, tentu obrolan kita bisa menjadi lebih berkelas. Secara bahasa, asas bisa diartikan sebagai dasar atau alas yang menjadi tumpuan atau landasan berpikir atau juga pendapat. Sementara itu, di dalam kamus hukum, asas hukum diartikan sebagai suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. Jadi, bisa kita katakan bahwa asas hukum tata negara adalah hal yang sangat mendasar dan fundamental yang dijadikan sebagai landasan berpikir juga pedoman di dalam pembentukan sebuah ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Pada hukum tata negara, kita di dalam hukum tata negara sendiri dikenal ada 5 asas yang melandasi terbentuknya peraturan-peraturan hukum tata negara. Apa saja yang menjadi asasnya? Asas yang pertama adalah asas Pancasila. Kemudian asas yang kedua adalah asas negara hukum. Asas yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat. Yang keempat adalah asas negara kesatuan, dan kelima adalah asas pemisahan kekuasaan atau check and balance. Kita bahas dulu asas yang pertama, yaitu asas Pancasila. Seperti yang kita ketahui, Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Dan selain sebagai ideologi negara, Pancasila juga merupakan sumber hukum utama dari segala peraturan hukum yang ada di Indonesia. Nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila itu harus menjadi jiwa segala peraturan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini juga tidak terkecuali dengan hukum tata negara. Kemudian, asas hukum tata negara yang kedua adalah asas negara hukum. Nah, jika kita melihat ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 itu dikatakan Indonesia adalah negara hukum. Asas berikutnya atau asas yang ketiga adalah asas teori kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan yang dianut adalah teori kedaulatan rakyat. Di dalam asas ini dikatakan bahwasanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Asas yang keempat yaitu asas negara kesatuan. Jika kita melihat sejarah kemerdekaan bangsa ini, pada dasarnya negara kesatuan itu dideklarasikan pada saat proklamasi kemerdekaan oleh para tokoh pendiri bangsa. Dalam hukum administrasi negara, ada beberapa asas yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dasar perbuatan hukum pejabat administrasi negara sehingga itu tidak melanggar prinsip-prinsip hukum, terutama dalam konteks tindakan atau perbuatan pejabat administrasi negara. Beberapa asas itu, yang pertama adalah asas nebis Kiesari Rur. Asas ini mengatakan bahwa setiap tindakan dalam administrasi negara itu harus berdasarkan undang-undang atau hukum yang ada. Tidak boleh ada pejabat administrasi negara, hukum administrasi negara, atau tindakan perbuatan administrasi negara yang tidak memiliki dasar hukum, tidak memiliki dasar aturan, tidak memiliki dasar undang-undang. Karena itulah yang menjadi dasar bagi tindakan atau keputusan yang diambil oleh pejabat administrasi negara. Kalau tidak ada undang-undangnya, maka tidak berarti. Peraturan hukum yang kedua, asas hukum administrasi negara itu adalah asas principal quality. Persamaan dalam pengambilan keputusan, maksudnya adalah
agar ketika ada satu kasus atau fakta yang serupa, keputusan yang diambil itu harus serupa untuk semua tempat atau semua pejabat administrasi negara. Yang ketiga, asas keseimbangan atau proporsionalitas. Asas ini mengingatkan bahwa penjatuhan hukuman dalam proporsi yang wajar bagi pegawai yang telah melakukan kesalahan. Jika ada pegawai administrasi negara yang melakukan kesalahan, maka hukuman yang dijatuhkan kepadanya haruslah wajar, sehingga harus wajar dimaksudkan itu adalah haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan prosedur hukum yang berlaku, dan keputusan itu tidak boleh seenaknya. Yang keempat, asas hukum administrasi negara itu adalah asas kepastian hukum. Asas ini menghendaki agar hak yang telah diperoleh oleh seseorang berdasarkan KPU, putusan pejabat atau badan administrasi negara harus dihormati. Yang kelima, asas hukum administrasi negara ini adalah asas motivasi untuk segala keputusan, yang artinya bahwa pejabat administrasi negara maupun pemerintah harus punya motivasi yang kuat, motivasi yang adil. Asas selanjutnya adalah asas yang keenam, asas tidak mencampur adukan wewenang ini. Asas yang menghindari adanya pejabat administrasi negara di dalam pengambilan keputusan tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaannya, atau maksudnya adalah bukan ranahnya dia. Yang ketujuh, asas hukum administrasi negara adalah asas menanggapi atau menginginkan pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi kepentingan rakyatnya atau kepada pejabat administrasi negara. Yang kedelapan adalah asas penyelenggaraan umum. Maksudnya jalan penyelenggaraan kepentingan umum. Maksudnya ialah bahwa agar kiranya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi, tidak boleh kepentingan kelompok, tidak boleh kepentingan keluarga, tidak boleh kepentingan kroni, dan tidak boleh kepentingan oligarkinya. Yang kesembilan, asas hukum administrasi negara itu adalah asas kebijaksanaan atau asas sapientia. Asas ini menginginkan bahwa pejabat administrasi negara itu harus selalu bijaksana di dalam melakukan tugas-tugas administrasinya. Yang kesepuluh, asas hukum administrasi negara itu adalah stasiun negara itu adalah asas yang meniadakan akibat-akibat dari suatu pembatalan keputusannya. Asas ini bermakna bahwa wajib bagi pejabat administrasi negara atau administrasi negara untuk mengambil tindakan segera mungkin atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat keputusannya. Yang ke-11 adalah asas bertindak cermat. Asas ini mengatakan bahwa pejabat administrasi negara itu harus hati-hati dalam tindakan agar tidak melahirkan kerugian dari masyarakat. Jadi, kecermatan tindakan itu penting, tidak boleh gegabah. Yang ke-12 yaitu asas permainan yang layak. Asas ini bermakna doa agar pejabat administrasi negara memberikan satu kesempatan yang sebanyak-banyaknya untuk mengedepankan informasi yang benar. Jadi, masyarakat itu bisa mendapatkan informasi yang benar dan adil. Karena itu, fair play atau asas permainan nilai ini menjadi penting dan eksistensial bagi semua. Yang ke-13 adalah asas perlindungan pandangan pribadi. Asas ini menginginkan adanya perlindungan bagi pandangan hidup setiap pribadi. Jadi, di urusan pribadi begitu ya, urusan kerja, urusan pekerjaan itu tidak boleh dicampur adukan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.